Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin malam Selasa 24 Safar 1447 Hijriah, bertepatan dengan 18 Agustus 2025. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, dengan membaca syarahnya Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qar'awi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Utsman bin Affan, Handil Bakti Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Kita masih di dalam bab yang ke-28, yaitu Maja'a fi at-tatayyur, yaitu bab tentang hukum tatayyur. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bahwa bab ini menjelaskan hukum tatayyur, dan hukum tatayyur adalah haram, dan tatayyur termasuk dari perbuatan kesyirikan. Karena meyakini sesuatu menjadi sebab atas keburukan atau kesialan yang didapati oleh seseorang tanpa didasari dalil syar'i. Dan tatayyur atau juga disebut dengan tiyarah
artinya adalah merasa bernasib sial atau meramal nasib buruk karena melihat burung atau binatang lainnya, atau juga apa saja yang dilihat dan apa saja yang didengar. Tatayyur adalah jenis perbuatan dari syirik asghar karena meyakini sesuatu menjadi penyebab keburukan atau kesialan, padahal semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan tatayyur dari syirik asghar bisa naik menjadi syirik akbar jika meyakini bahwa sesuatu yang dilihat, sesuatu yang didengar menjadi pengatur, menjadi berkuasa, menjadi pencipta, sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini dia naik dari syirik asghar ke syirik akbar. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas Quran surat Al-A'raf ayat 131. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kebiasaan kaum Nabi Musa alaihi salam. Apabila mereka mendapat kekeringan atau musibah paceklik, mereka menyandarkan ini semua disebabkan karena keberadaan Nabi Musa dan kaumnya. Dan ini adalah contoh perbuatan syirik, yaitu perbuatan tatayyur, karena meyakini sesuatu menjadi sebab atau keburukan, atas keburukan atau musibah, atas kesialan seseorang. Dan di dalam ayat ini Quran surah Al-A'raf, ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah pada ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Maka di dalam ayat ini disebutkan bahwa kaum Nabi Musa menganggap kesialan yang mereka dapati berupa kekeringan, paceklik, tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh, sawah tidak tumbuh. Penyebabnya adalah karena adanya Nabi Musa dan para pengikutnya. Dan ini adalah kekurang ajaran yang dilakukan oleh Bani Israel kepada nabinya, Nabi Musa alaihi salam. Kemudian kita sudah pelajari juga dalil yang kedua, itu surat Yasin ayat 19. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Para utusan-utusan itu berkata, kemalangan, kerugian kalian itu adalah karena kalian sendiri. Apakah jika kalian diberi peringatan, sebenarnya kalian adalah kaum yang melampaui batas. Ayat ini, surat Quran surat Yasin ayat 19 mengabarkan bahwa kebiasaan orang-orang yang mendustakan para rasul alaihi wassalatu wassalam, yaitu mereka menganggap musibah, keburukan, kesialan berasal dari para rasul. Ini adalah kebiasaan atau sifat dari orang-orang yang suka mendustakan dakwahnya para rasul. Mereka menganggap bahwa keburukan, kesialan itu adalah karena para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan ini juga contoh perbuatan syirik, yaitu perbuatan tatayyur. Karena meyakini sesuatu menjadi sebab atas keburukan, kesialan seseorang, padahal tidak ada dalilnya. Bahkan yang paling parah mereka pada surat Yasin ayat 19 ini menjadikan sebab keburukan, kesialan mereka adalah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai poin itu. Sekarang kita baca dalil yang selanjutnya. Silakan. Bismillah.
Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara, yang artinya tidak ada adwa, tiarah, hammah dan safar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Taib. Dalil yang ketiga adalah dari hadis Abu Hurairah. Sahabatnya yang meriwayatkan adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu nama lengkapnya Abdurrahman bin Sakhr dari Daus. Daus itu ada di negeri Yaman. Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu termasuk sahabat Nabi yang terlambat masuk dalam agama Islam, atau bukan terlambat, yaitu di akhir-akhir tahun dari kerasulan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, lebih tepatnya pada tahun ke-7 Hijriah. Ke-7 Hijriah. Jadi sekitar 4 tahun lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau baru masuk Islam. Tapi setelah itu beliau melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mengakibatkan akhirnya beliau adalah aktsarus sahabati riwayatan lil hadis. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga sebab yang kedua kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau banyak meriwayatkan hadis, bahkan para sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Karena beliau didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semenjak didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka apa saja yang keluar dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau lupa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkunyah Abu Hurairah, namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Dan kunyah termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seseorang memiliki nama asli diberikan oleh bapaknya bin bapaknya. Abdullah bin Ahmad. Nama diberikan oleh bapaknya dan dinasabkan kepada bapaknya. Itu nama. Adapun kunyah adalah sebuah nama yang diawali dengan abu untuk laki-laki atau ummu untuk perempuan. Dan ini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semestinya seorang muslim memiliki ini, memiliki kunyah. Bahkan para masyayikh di kita di kerajaan Arab Saudi, mereka memberikan kunyah kepada anak-anaknya sedangkan anak-anak tersebut masih kecil, belum menikah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Nughair. Ya Umair, ma fa'ala Nughair. Wahai Umair, kenapa apa yang Abu Nughair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Nughair adalah burung pipit. Ada seorang anak yang meninggal burung pipitnya dan dia sedih. Maka Rasulullah SAW memanggilnya dengan kunyah, ya Aba Nughair, ma fa'alan Nughair. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, ada apa dengan burung pipitmu? Ini menunjukkan bahwa kunyah dimiliki dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di dalamnya Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah memiliki kunyah Abu Hurairah. Yang arti Hurairah adalah kucing. Karena diceritakan beliau senantiasa bersama kucing. Dan ini menunjukkan bahwa kunyah boleh dari nama anak yang pertama, nama anak laki-laki, nama anak perempuan, nama binatang, nama selain binatang. Seperti misalkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau mempunyai kunyah diberikan oleh Rasulullah SAW Abu Turab. Karena beliau tidur di masjid dalam keadaan tubuh beliau dihinggapi oleh pasir-pasir. Abu Turab artinya bapaknya pasir. Menunjukkan bahwa kunyah bukan hanya dengan anak, kunyah bukan hanya dengan anak laki atau anak perempuan. Kunyah bukan hanya untuk yang memiliki anak, tapi setiap muslim
disyariatkan untuk berkunyah. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, beliau memiliki kunyah meskipun beliau tidak punya anak, yaitu takanni bi ummi Abdillah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, berkunyahlah engkau dengan Ummu Abdillah. Padahal bayi yang dibawa tersebut adalah keponakannya, yaitu anaknya Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, agar dimintai nama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya tekankan ini? Karena menjaga sunnah itu adalah menghidupkan sunnah. Menjaga sunnah Nabi Muhammad SAW, apapun bentuk sunnahnya, itu adalah menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian orang tidak mau menjaga sunnah, akhirnya matilah sunnah di tengah kaum muslimin. Apabila sunnah itu mulai ditegakkan kembali, orang-orang menganggap bahwa dia melakukan perbuatan bid'ah. Contoh sekarang, berbaju putih. Berbaju putih itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih afdal daripada berbaju yang lain. Maka seharusnya baju putih adalah yang lebih utama kita pakai dibandingkan baju-baju yang lain. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ilbasu min thiyabikumul bayad, fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Pakailah dari pakaian kalian pakaian putih. Sesungguhnya dia adalah pakaian yang terbaik dari pakaian-pakaian kalian. Dan kafankanlah di dalamnya mayat-mayat kalian. Maka memakai pakaian putih lebih afdal dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Para ulama menjelaskan karena pakaian putih lebih jauh daripada kesombongan dan riya, dan lebih bersih, dan dia adalah syiar tawadhu', syiar kerendahan hati. Tetapi ini tidak mengharamkan kita memakai selain putih. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memakai selain putih seperti misalkan hijau, seperti misalkan merah yang merupakan garis-garis merah, ya. Tetapi ini berbicara tentang afdaliyah. Dan ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti khulasahnya, ringkasannya, kesimpulannya, pakaian yang paling afdal adalah pakaian putih, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh warna dari pakaian diperbolehkan selama tidak menyerupakan diri dengan orang-orang kafir atau menyerupakan diri dengan kelompok-kelompok yang menyimpang. Ya, saya sedikit cerita tentang peraturan di pesantren saya. Tahun ini kita tidak memperbolehkan untuk santri membawa pakaian hitam. Karena suatu ketika saya masuk masjid semuanya hitam. Ya, kayak orang-orang Syiah Rafidhah yang suka hitam. Nah, enggak tahu santri-santri depan saya tersinggung enggak ini. Ya. Akhirnya saya beritahu kepada bagian divisi pengasuhan supaya tidak membawa hitam. Karena santri-santri mulai suka hitam. Seluruhnya hitam. Bukan dia haram, akan tetapi khawatirkan nanti dia mencontoh kelompok-kelompok yang menyimpang. Antum silakan cek kelompok-kelompok yang menyimpang, di antaranya orang Syiah Rafidhah pakai hitam. Hitam. Meskipun dia boleh saja memakai hitam. Saya punya baju hitam, tetapi dikhawatirkan itu menjauhi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu memakai putih. Ya. Dan memakai putih lebih afdal, dan itu sunnah Rasul. Dan saya mengatakan yang menghidupkan, yang menjalankan sunnah berarti dia menghidupkan sunnah. Sehingga sunnah tersebut selalu ada. Meskipun ini hanya sekedar pakaian. Ini hanya sekedar pakaian. Bahkan dulu
kalau antum memperhatikan pakaian saya dulu, jarang saya memakai pakaian berwarna. Ya. Dulu pakaiannya selalu putih. Jarang sekali memakai pakaian berwarna. Sekarang sudah lama di Indonesia baru memakai pakaian yang berwarna karena memang sebagian di daerah kita biasa berwarna. Tapi tuan-tuan guru dahulu senantiasa bajunya putih, bersih, rapi, wangi. Itu tuan-tuan guru dulu di Kalimantan Selatan senantiasa bajunya putih karena memang itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jarang sekali berkesempatan mereka memakai selain putih. Apalagi hitam meskipun tidak haram. Ya. Dan suatu ketika saya punya pengalaman menarik juga ini. Di Masjid Nabawi, saya jalan sama Ustadz Abu Abdul Muhsin, Dr. Firanda Andir Jahafidhullah. Jalan berdua. Kemudian jalan, lalu di depan ada seorang Ustadz yang mengusung dakwah sunnah. Kemudian setelah itu di belakangnya ada pengikut-pengikutnya. Semuanya pakai hitam. Subhanallah, saya langsung towel Ustadz Firanda. Lihat, subhanallah. Jadi menjadi pusat perhatian. Apalagi memakai surban gaya-gaya orang Arab. Dan surbannya juga hitam. Maka ya memang disukai oleh laki-laki pakai hitam. Ya, apalagi yang mungkin kulitnya putih. Hirang. Ya, nah seperti itu. Jadi intinya dia tidak haram. Akan tetapi dia lebih afdal ya putih gitu ya. Saya tidak mencela yang hitam ya tadi ya. Cuma bercanda ya. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini kunyah. Saya ingin menuju kepada bahwa kadang sunnah Rasul itu sesuatu yang remeh-temeh. Tapi jika dikerjakan maka berarti kita menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jujur saja, kajian-kajian yang mengusung dakwah sunnah masih kurang yang memakai pakaian putih. Ya, adapun kajian-kajian yang kadang-kadang di dalamnya ada salawat dangdut. Mereka sebagian ada yang memakai baju, kebanyakan mereka sukanya berpakaian putih. Bahkan semacam sebuah peraturan yang tidak diaturkan. Kalau hadir pengajian memakai putih. Karena memang itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pakaian yang paling afdal, yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berwarna putih. Ya. Maka kalau seandainya seseorang memilih, maka dipilih pakaian yang berwarna putih. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa. Tidak ada adwa. Adwa artinya adalah kerusakan yang menular. Seperti misalkan penyakit kulit yang menular dari satu kepada yang lainnya. Dan ini juga kepada hewan. Penyakit yang menular dari hewan yang satu kepada yang lainnya. Nah, orang-orang jahiliyah mereka menganggap bahwasanya penyakit bisa menular dengan sendirinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Allah lah yang memberikan penyakit dan menurunkan penyakit. Kalau seandainya itu keyakinan kita. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Allah lah yang memberikan penyakit kepada seseorang dan menurunkan penyakit di tengah-tengah manusia. Taib. Itu keyakinan kita. Tidak ada yang bisa memberikan penyakit kecuali Allah dan tidak ada yang bisa menularkan satu penyakit kepada penyakit yang lain kecuali Allah, kepada orang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kalau ada orang yang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan hadis yang berbunyi wa firra minal majdzum kama tafirru minal asad? Larilah dari orang yang terkena penyakit lepra sebagaimana engkau lari dari singa.
Hadis ini seakan-akan menunjukkan kepada ada penyakit yang menular. Karena kita diperintahkan untuk lari dari orang yang kena penyakit lepra. Begitu juga hadis yang berbunyi la yuridu mumrid ala musih. Tidak boleh seorang yang sakit dikumpulkan dengan seorang yang sehat. Itu hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga seakan-akan memberikan isyarat bahwa ada penyakit yang menular. Nah, ini bagaimana menggabungkan dua hadis ini. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, sedangkan kita diperintahkan untuk lari dari orang yang kena penyakit agar tidak tertular. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man sami'a bihi fi ardhin fala yaqdumu alaih." Ini adalah penyakit ta'un. Penyakit ta'un itu penyakit yang mewabah dengan cepat dan tidak ada obat yang bisa mengobatinya kecuali dengan takdir Allah akhirnya dia berhenti. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendengar di suatu daerah ada penyakit ta'un, maka jangan dia datang ke daerah itu. Ini seakan-akan isyarat ada bahwa ada penyakit yang menular. Kalau seandainya tidak ada penyakit yang menular, ngapain dilarang? Kan begitu. Jadi 3 dalil ini bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya adalah yang pertama yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama di antaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Rajab, bahwa maksud dari Rasul SAW bersabda la adwa alal wajhi alladhi ya'taqiduhu ahlul jahiliyah min idhafatil fi'li ila ghairillah wa anna al-umura tata'adda bi tabiha wa illa faqad yaj'alu Allah bima syaa taqdirihi mukhalatat as-sahih man bihi syai' min al-amrad sababan li huduthi dzalik. Yang artinya yang dimaksud dengan sabda Rasulullah SAW la adwa, tidak ada adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya adalah sebagaimana yang diyakini oleh kaum jahiliyah. Yaitu penyakit bisa menular kepada yang lain tanpa Allah Subhanahu wa taala, tanpa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda la adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Lalu di-compare dengan hadis yang 3 tadi, kita disuruh lari dari orang yang kena penyakit lepra, kita tidak boleh menggabungkan antara orang yang sakit dengan orang yang sehat. Kemudian kita diperintahkan untuk tidak mendatangi daerah yang ada penyakit ta'un. Nah, ini bagaimana menggabungkannya? Penggabungan yang pertama adalah tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya sebagaimana yang diyakini oleh kaum jahiliyah. Apa keyakinan kaum jahiliyah? Keyakinan kaum jahiliyah adalah bahwa ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalaupun ada orang yang sakit berkumpul dengan orang yang sehat, lalu ternyata orang yang sehat tersebut sakit, itu dengan takdir Allah, kuasa Allah, bukan karena kumpulnya. Bukan karena kumpulnya. Bisa saja ada orang yang kumpul tidak tertular. Tetapi bisa saja ada orang yang kumpul tertular. Gitu ya. Bukan karena kumpulnya, akan tetapi karena apa? Karena kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah au dzari'ah ila i'da'ihi au li'adhiyatihi bitawahhumi wal khauf. Wa dzalika sababun li isabatil makruhi bihi. Yang artinya dilarangnya seorang yang sakit dikumpulkan dengan seorang yang sehat. Diperintahkannya kita menjauh dari orang yang kena penyakit. Kemudian tidak boleh kita datang kepada suatu daerah yang di dalamnya ada penyakit yang mewabah. Bukan karena penyakit itu menular dengan sendirinya.
akan tetapi dikhawatirkan akan menular dengan kehendak Allah. Dikhawatirkan akan menular. Ini jawaban yang kedua. Ya. Jadi jawaban yang pertama apa? Ketika Rasulullah SAW melarang tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, maksudnya adalah yang diyakini oleh kaum jahiliyah. Yaitu penyakit menular dengan sendirinya tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua adalah dikhawatirkan menular sehingga lebih baik dia menjauh. Dikhawatirkan menular sehingga lebih baik dia menjauh. Bisa dimaklumi ya. Kemudian yang ketiga, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar hati tenang. Nah, itu ya. Kenapa tidak boleh kita mendatangi sebuah daerah yang di dalamnya ada penyakit, berkumpul dengan seorang yang berpenyakit, atau kenapa kita tidak boleh, kenapa kita diperintahkan untuk menjauh dari orang yang kena penyakit? Agar hati tenang, sehingga terjauhkan dari tatoyur. Nah, agar hati tenang, sehingga terjauhkan dari tatoyur. Karena ini yang sakit, ini yang sehat. Lalu yang sehat ternyata kena, maka otomatis dia akan kepikiran ini tertular. Atau sebelum kena, dia sudah ada perasaan bahwa inilah yang menularkan. Lupa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi agar hati tenang jawabannya. Ya, agar hati tenang. Berarti kalau misalkan seseorang memakai masker saat di tengah orang-orang yang banyak kena flu seperti COVID pada waktu yang lalu, maka pada saat itu dia adalah bukan berarti dia tidak bertawakal kepada Allah, tetapi masker itu adalah tanda dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar hatinya tenang, tidak merasa ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud dengan la adwa wala tiyarah, dan tidak ada tiyarah. Tidak ada di sini adalah maksudnya peniadaan. Dan peniadaan lebih dalam daripada pelarangan. Apa bedanya peniadaan dengan pelarangan? Saya katakan kepada antum, jangan tidur. Itu pelarangan atau peniadaan? Pelarangan. Tapi kalau saya katakan, tidak ada yang tidur di majelis saya. Itu apa namanya? Peniadaan. Peniadaan adalah pelarangan dan tambahan. Peniadaan adalah pelarangan dan tambahan. Makanya peniadaan lebih dalam dibandingkan pelarangan. Taib. Di sini disebutkan tidak ada adwa, tidak ada tiyarah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang dimaksud di sini adalah peniadaan, tidak ada tiyarah. Ini lebih dalam dibandingkan jangan bertiarah. Jangan bertiarah berarti larangan. Tapi kalau tidak ada tiarah, maka lebih dalam. Artinya seorang muslim haram, benar-benar haram untuk melakukan tiarah. Lebih dalam. Dia larangan dan tambahannya. Kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarah. Ini adalah peniadaan yang maksudnya adalah pelarangan. Jangan kalian menganggap ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa sekuasa Allah. Jangan kalian menganggap ada merasa bernasib sial apabila melihat atau mendengar sesuatu. Nah. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa orang-orang Arab menganggap ada burung sanih, ada burung barih. Sanih apabila yang terbang ke arah kanan. Ini menunjukkan
dianggap penunjukan kepada sebuah kebaikan. Ya, penunjukan kepada sebuah kebaikan. Atau barih adalah penunjukan kepada sebuah keburukan. Nah, itu semua adalah tiyarah. Dan hammah. Hammah adalah burung hantu. Mereka berkeyakinan bahwasanya burung hantu adalah jelmaan dari orang yang mau meninggal atau jelmaan dari orang yang sudah meninggal. Dan menunjukkan bahwa akan ada yang meninggal di tengah orang banyak. Nah, wala safar, dan safar di sini maksudnya ada dua. Yang pertama bulan safar, artinya tidak ada bulan safar yang sial. Ada yang mengatakan safar adalah sebuah dud, sebuah cacing yang ada di dalam perut yang menyakitkan perut. Maka ini tidak ada di dalam agama Islam tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, taib. Sekarang apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Hadis ini menjelaskan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan keyakinan adwa, penyakit menular dengan sendirinya, tiarah, merasa bernasib sial karena melihat atau mendengar sesuatu, hama, burung hantu yang dianggap mendatangkan kesialan, safar, bulan safar yang dianggap bulan panas, ya. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan contoh perbuatan syirik, yaitu perbuatan tatayur, karena meyakini sesuatu menjadi sebab atas keburukan atau kesialan seseorang. Di dalam hadis ini ditiadakan keyakinan tiarah atau yang sejenisnya dengannya, karena menyebabkan kepada kesyirikan asghar, yaitu meyakini sesuatu menjadi sebab dalam mengatur, mencipta dan berkuasa. Taib. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita sudah singgung bahwa penyakit menular kita wajib menjauh darinya. Tidak boleh orang sehat digabung dengan orang sakit. Maka jawabannya ada 3 tadi. Yang pertama, yang dilarang meyakini adalah meyakini penyakit menular dengan sendirinya. Yang kedua, yang dilarang adalah seseorang apa tadi? Agar hatinya tenang. Ya, agar hatinya tenang sehingga kalau dia kumpul dengan orang sakit, maka dikhawatirkan hatinya tenang dan akhirnya dia bertiarah. Akhirnya dia bertiarah. Yang ketiga, yang kedua itu ketiga. Yang kedua adalah apa? Dikhawatirkan memang menular. Kenapa? Dengan kuasa Allah, dikhawatirkan menular dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Baik. Silahkan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, silahkan lanjutkan. Dan dalam salah satu riwayat Muslim disebutkan tambahan wala nau'a wala ghula, yang artinya dan tidak ada na'u serta ghul. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tambahan riwayat. Tambahan riwayat itu penting, tujuannya adalah untuk lebih memperjelas lagi hadis yang ada. Nau arti asalnya adalah tenggelam atau terbitnya suatu bintang. Orang-orang jahiliyah, mereka menisbatkan turunnya hujan kepada bintang ini dan bintang itu. Maka Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW datang menghilangkan dan membatalkan keyakinan atau anggapan seperti itu. Bahwa tidak ada hujan yang turun karena suatu bintang tertentu. Karena sebab bintang tertentu, tetapi semua itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan nau. Adapun ghaul wala ghul. Ghul adalah hantu. Ya, genderuwo. Jin. Salah satu makhluk jenis jin. Mereka beranggapan bahwa jin ini dengan perubahan bentuk maupun warnanya dapat menyesatkan seseorang dan mencelakakannya. Ya, artinya kadang-kadang ada orang hilang, pas isuk-isuknya didapati di atas bubungan. Ya, ada orang hilang, isuk-isuknya sudah dimasukkan ke dalam jurang. Ada orang hilang ketika menaiki gunung. Ya. Maka itu namanya jinnya jin ghul. Jadi kalau yang suka membunguli orang berarti ghul. Jin ghul. Ghul. Ya, ghul. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini bukanlah tidak mengakui keberadaan makhluk seperti itu. Ada makhluknya, jinnya ada.
tetapi menolak anggapan mereka yang kurang baik atau tidak baik. Seperti misalkan mereka beranggapan bahwa ghul inilah yang harus ditakuti. Akhirnya mereka lebih takut kepada ghul dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud. Itulah yang dimaksud. Jadi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan Rasul SAW bersabda, apabila ada jin beraksi menakut-nakuti kamu, maka serukanlah azan. Jadi tolaklah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sedang seseorang kepusingan karena disesatkan oleh jin jalannya, maka azan saja. Niscaya dia akan dapat kembali jalannya. Nah ini ghul. Ghul jadi itu kalau kita itu hantu yang atau jin yang suka menyesatkan manusia dari jalannya. Tiba-tiba masuk jurang, tiba-tiba tersesat, tiba-tiba muter-muter kemana gitu. Ini namanya jin ghul. Ghul. Nah, ikhlas. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wa la tiyarata wa yu'jibuni al-fa'lu. Qalu wa mal fa'lu? Qala al-kalimatu thayyibah. Yang artinya tidak ada adwa dan tiarah, tetapi aku kagum atau suka kepada alfa, optimis. Para sahabat berkata, apa itu fa? Beliau, apa itu fa'al? apa itu fa'al? Beliau menjawab, yaitu kalimah thayyibah, yakni kata-kata yang baik. Taib. Al-Bukhari dan Muslim, yang maksudnya adalah Imam Bukhari yang punya kitab Sahih Bukhari, dan maksudnya adalah Imam Muslim yang punya kitab Imam Muslim. Ya, mana Bukhari Muslim? Taib. Baihaqi mana? Ada Ibnu Majah? Taib. Meriwayatkan pula dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada adwa dan tiarah. Ini sudah kita bahas, tetapi aku suka kepada al-fa'lu. Al-fa'lu artinya adalah sesuatu yang menggembirakan. Ustaz, tiarah kenapa dilarang? Karena tiarah itu tidak terjadi kecuali pada sesuatu yang dianggap buruk. Adapun al-fa'lu kenapa dibolehkan? Karena al-fa'lu adalah bentuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu jawabannya. Catat baik-baik. Al-fa'lu kenapa diperbolehkan sedangkan at-tiyarah kenapa tidak diperbolehkan? Merasa bernasib buruk kenapa diperbolehkan? Tidak diperbolehkan. Sedangkan merasa berbaik sangka kenapa boleh? Karena merasa bernasib buruk itu adalah kesyirikan. Sedangkan merasa bernasib baik ini adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seorang hamba diperintahkan untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Orang yang melakukan al-fa'lu berarti dia berharap kebaikan walaupun sebabnya sedikit, walaupun sebabnya lemah, walaupun apalagi sebabnya kuat, maka dia lebih berbaik sangka lagi. Nah, itu bedanya antara tiarah atau tatayur dengan al-fa'lu. At-tiyarah adalah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang manusia mengira kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa amalannya adalah buruk. Nah, ini adalah tiarah. Jadi tiarah adalah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan dari al-fa'lu, ya, kalimat optimis. Ada orang sakit, kemudian dia mendengar orang yang di luar sana, semoga engkau selamat gitu. Ya, semoga engkau sehat.
Dia nggak tahu yang di luar sana itu siapa. Maka dia berbaik sangka dengan suara tersebut. Nah, ini berbaik sangka namanya. Dan itu disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lain lagi, ada orang yang mencari sesuatu yang hilang. Lalu ada orang lewat, ngapain dek? Lagi nyari sesuatu yang hilang. Oh ya, semoga dapat ya. Nah, dia berbaik sangka. Nah, berbaik sangka dengan doa tersebut. Mudah-mudahan dia dapat. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-fa'lu adalah husnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh misalkan ketika perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu kenapa terjadi? Siapa yang tahu? Karena Rasulullah SAW tahun pertama hijrah, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. 5 tahun beliau tinggal di kota Madinah setelah berhijrah dari kota Mekah. Maka para sahabat banyak yang bermimpi ingin pergi ke Mekah karena sudah rindu. Maka akhirnya tahun ke-6 mereka pergi. Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya tanpa senjata pergi ke Mekah dengan tujuan ingin umroh. Maka dicegat oleh orang-orang musyrik Quraisy. Pada saat itu yang menjadi utusan orang musyrik Quraisy dari Mekah di daerah namanya Hudaybiyah adalah Suhail bin Amr. Suhail bin Amr. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar bahwa yang datang adalah Suhail bin Amr, Rasulullah SAW langsung al-fa'lu, beroptimis, berbaik sangka. Kata beliau, sahalallahu amrakum. Semoga Allah memudahkan perkara kalian. Nah, itulah yang disebut dengan al-fa'lu, yaitu ucapan yang baik. Al-fa'lu adalah ucapan yang baik. Nah, silakan. Abu Daud meriwayatkan dengan sanad sahih dari Uqbah bin Amir. Ia berkata, tiarah disebut-sebut di hadapan Rasulullah SAW. Maka beliau pun bersabda, yang paling baik adalah fa'al. Dan tiarah tersebut tidak boleh menggagalkan seseorang muslim dari niatnya. Apabila salah seorang di antara kamu melihat sesuatu yang tidak diinginkannya, maka hendaklah ia berdoa, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'us sayyiati illa anta, wa la hawla wa la quwata illa bika. Yang artinya, ya Allah, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, dan tidak ada yang dapat menolak keburukan kecuali Engkau, dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan-Mu. Baik. Ini adalah doa apabila kita ada sesuatu di dalam diri kita, perasaan merasa bernasib sial. Maka berdoalah dengan doa ini. Allahumma la ya'ti bil hasanat illa ant wa la tadfa'u wa la yadfa'u sayyi'at illa ant wa la haula wa la quwata illa bik. Doanya mudah-mudahan bisa dihafal. Ya. Baik, lanjut. Abu Daud meriwayatkan pula hadis marfu' dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Yang artinya tiarah adalah syirik. Tiarah adalah syirik dan tiada seorang pun di antara kita kecuali telah terjadi dalam hatinya sesuatu dari hal ini. Hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakal kepadanya. Taib. Ini hadis di dalamnya menunjukkan bahwa perbuatan tiarah merasa bernasib sial adalah kesyirikan. Karena menjadikan sebab yang bukan sebab sebagai sebab. Dan ini adalah syirik asghar. Bisa naik menjadi syirik akbar ketika menjadikan sesuatu menjadi pencipta, pengatur, berkuasa. Bukan hanya sebab, tapi dia yang mencipta, mengatur, berkuasa.
dialah yang mendatangkan kesialan, mendatangkan keburukan. Maka ini syirik akbar. Bisa naik seperti itu. Kemudian di dalam hadis ini dijelaskan bahwa setiap dari kita akan merasakan perasaan merasa bernasib sial. Solusinya adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala qalbunya untuk mendapatkan kebaikan dan tertahan dari kemudaratan. Bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu cara agar apabila ada perasaan bernasib sial, caranya adalah bersandar kepada Allah. Jadi ada beberapa cara yang sudah kita pelajari. Pertama, berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua, bertawakal, bersandar kepada Allah. Yang ketiga, berdoa. Allahumma la yati bil hasanat illa ant wa la yadfa'u sayyiat illa ant la haula wa la quwata illa billah. Nanti ada lagi di sini doa yang lain. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Kemudian yang keempat adalah mengerjakan apa yang dikhawatirkan dari kesialan. Jadi kalau sudah diniatkan sesuatu, lalu datang perasaan khawatir sial, maka kerjakan, lawan. Kalau di tengah jalan nanti ada yang memang berbahaya, maka itu memang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kadama asi, bukan karena kepuhunan, bukan karena kepuhunan, apalagi bahasa. Bukan karena kualat, bukan. Ya, tetapi memang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu 4 cara. Yang pertama adalah berbaik sangka, kemudian yang kedua bersandar qalbu kepada Allah, yang ketiga berdoa, yang keempat lakukan apa yang sudah diniatkan. Jangan sampai kalau ada perasaan bernasib sial, maka dia mengikuti perasaan tersebut. Acaranya jadi tidak jadi, bepergiannya jadi tidak jadi, membuat rumahnya pada tanggal ini jadi tidak jadi, dan seterusnya. Nah, lanjut. Hadis ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmizi dengan dinyatakan sahih dan kalimat terakhir tersebut dijadikannya sebagai ucapan dari Ibnu Mas'ud. Nah, Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Ibnu Amr bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengurungkan hajatnya atau kepentingannya karena tiarah, maka dia telah berbuat syirik. Para sahabat bertanya, lalu apakah sebagai tebusannya? Beliau menjawab, supaya dia mengucapkan, Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha ghairuka. Yang artinya, ya Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikan darimu, tiada kesialan kecuali kesialan darimu, dan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Nah, ini yang sudah saya katakan tadi, salah satu hal yang apabila kita mendapati perasaan bernasib sial, maka baca doa ini. Nah, lanjut. Imam Ahmad meriwayatkan pula hadis dari Al-Fadl bin Al-Abbas radhiyallahu anhuma, innamat tiyaratu ma amdaka au raddaka, yang artinya sesungguhnya tiarah itu ialah yang menjadikan kamu terus melangkah atau mengurungkan niat dari keperluanmu. Baik, itu kira-kira yang bisa disampaikan. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Tidak ada? Silakan. Jika ada seseorang yang merasa ada kesulitan ataupun merasa ada kesempitan, entah itu dalam hal rezeki atau permasalahan, tapi dia lalu berpikir mungkin ini akibat dosa-dosa saya atau kesalahan-kesalahan yang kita perbuat gitu. Apakah sikap itu dibenarkan ataukah takutnya malah dia semakin berlebihan Ustaz, terlalu merenungi tentang kesalahan atau dosa yang telah dilakukannya itu. Baiknya seperti apa gitu? Taib. Pertanyaan beliau maksudnya adalah apakah ada pengaruh dosa
yang pernah dilakukan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi? Jawabannya iya, ada pengaruh. Ya. Inna rajula yahramur rizqa bidzambin yusibu. Sesungguhnya seseorang disempitkan rezekinya dengan sebuah dosa yang dia pernah lakukan. Itu memang kenyataan seperti itu. Tetapi perasaan itu tidak boleh membuat kita putus asa. Perasaan itu tidak boleh membuat kita berputus asa, memutuskan harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tai'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun." Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Semua dari kita berdosa. Semua dari kita berdosa. Dan semua dari kita akan merasakan dosa tersebut. Tetapi kita tidak boleh berputus asa dengan dosa tersebut. Yang kita lakukan atas dosa tersebut adalah bertobat kepada Allah. Dengan ikhlas, hanya ingin karena Allah, menyesal, kemudian memutuskan dosa, kemudian tidak bertekad untuk tidak melakukan dosa itu kembali, kemudian dilakukan pada waktu yang diterima taubat kita. Itu tugas kita. Boleh kita mengenang ini akibat dosa, tetapi jangan membuat seseorang berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya memikirkan beberapa amalan-amalan ringan, banyak pahalanya. Amalan-amalan yang cuma semenit, banyak pahalanya. Rasulullah SAW mengatakan, "Man qala subhanallah bihamdihi mi'ata marrah, ghufirat dzunubuhu walau kanat mithla zabadil bahr." Siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih 100 kali, diampuni dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Sebanyak buih di lautan diampuni dosanya. Nah, tidak boleh kita berputus asa. Kita berhadapan dengan Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Kemudian juga seseorang ketika habis berwudu, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Maka dibukakan untuknya pintu surga yang 8. Silahkan dia memilih. Subhanallah. Kemudian juga seorang yang mengucapkan ketika sebelum tidur ayat kursi. Apa susahnya sebelum tidur membaca ayat kursi? Kemudian dia akan selalu dijaga. La yazalu alaika minallahi hafidh wa la yaqrabuka syaitan. Tidak, masih saja ada seorang malaikat yang menjagamu dan tidak akan ada yang mendekatimu dari setan seorang pun. Kemudian membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, Amanar Rasul, sampai kepada ayat yang terakhir. Ya. Fansurna al-qawmil kafirin. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Man qara'a bil ayataini min akhir surah Al-Baqarah kafatah." Siapa membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, maka 2 ayat tersebut mencukupinya dari segala keburukan. Jadi banyak sekali amalan-amalan yang ringan, pahalanya sangat besar. Ringan, pahalanya sangat besar. Bahkan ringannya tersebut benar-benar ringan. Mungkin antum sekarang mendengar tadi subhanallah bihamdi, coba kerjakan antum. Enggak lebih daripada 1 menit. Bahkan ketika iqamah mungkin bisa selesai itu. Subhanallah. Maka iya, ada bekas atas dosa. Dan ini juga perhatian kepada kita. Saya tadi dengar kajian Syekh Abdul Razak. Ayyu ladzah. Kelezatan apa yang bisa dirasakan bagi orang yang bermaksiat? Kelezatannya sesaat, akan tetapi kerugian terus menerus. Akan tetapi kerugian terus menerus. Kelezatan jenis apa yang seperti itu? Kelezatan berzina, kelezatan sesaat, akan tetapi dia merasa tidak nyaman, dia merasa sempit dadanya, dia merasa kelezatan apa yang dirasakan oleh orang yang bermaksiat? Kelezatan sesaat, sedangkan kemudian kerugiannya terus menerus dia rasakan selama hidup, bahkan di akhirat. Sedangkan
Kebalikannya, ketaatan mungkin akan sedikit sulit, sedikit harus mengeluarkan effort, tenaga, bangun malam, baca Quran, berzikir, ya, menjauhi maksiat, mengerjakan ketaatan, sedikit mengeluarkan tenaga, tetapi dia mendapatkan kenikmatan yang abadi. Saya tadi sampai menulis di dalam tulisan saya kata-kata hari ini. Kenikmatan maksiat hanya sebentar, deritanya panjang. Letih taat hanya sebentar, nikmatnya kekal. Kata-kata hari ini. Ya, sekarang berdakwah harus dengan cara-cara yang bisa diterima oleh masyarakat. Ya. Masyarakat lagi ramai kata-kata hari ini yang enggak bermanfaat, nah kita buat yang bermanfaat. Dahimu al-batil bil haq. Sempitkan atau sesakkan kebatilan dengan kebenaran. Kenikmatan maksiat hanya sebentar, deritanya panjang. Letih taat hanya sebentar, nikmatnya kekal. Kenikmatan maksiat, apa nikmatnya maksiat? Sebentar saja. Tetapi deritanya panjang. Orang yang berzina, deritanya panjang. Ya, orang yang mencuri, deritanya panjang. Orang yang minum khamar, deritanya panjang. Orang yang berjudi, deritanya panjang. Orang yang riba, deritanya panjang. Sedangkan kalau dia taat, mungkin letih sesaat. Harus bangun malam, harus baca Quran. Saya kemarin mungkin nih bagi para penghafal Quran yang susah untuk mendapatkan salah satu kiat agar bisa mengulang hafalan Al-Qur'annya. Ini bagi sudah yang hafid ya, tetapi dia mungkin lupa atas hafalan Qur'annya. Maka dinasihatkan oleh Fadilat Syekh Ibrahim Al-Akhdar. Ibrahim Al-Akhdar adalah seorang muqri' di Masjid Nabawi. Saat masih saya di Masjid Nabawi, saya sering melihat beliau menghadapi para murid-murid beliau. Beliau mengatakan, jika ingin mengembalikan lagi hafalan-hafalanmu, maka bacalah setiap hari 3 juz. 1 sampai 3 juz. Selama 30 hari. Dengan melihat mushaf dan suara yang keras. Selama 30 hari. Ya, jadi selama 30 hari 1 juz sampai juz 1 sampai juz 3. Ya, tanggal 1, tanggal 2 selama 30 hari. Kemudian selesai 30 hari, kemudian bulan yang kedua baca dari juz 4 sampai juz 6. Bulan kedua. Terus seperti itu sampai 10 bulan berarti dia hatam. Ya. Ini yang hafal 30 juz. Yang juz 30 belum hafal jangan masuk sini. Kemudian yang kedua adalah dia baca, ulangi lagi dari juz 1 sampai juz 3 selama 20 hari. Selama 20 hari. Kalau tadi 30 hari, 20 hari. 20 hari dia baca juz 1 sampai 3. 20 hari kedua dia baca lagi juz 4 sampai ke 6. Terus sampai 30 juz. Berarti itu berapa? 20 hari, 20 hari, 20 hari, 20 hari, 6 bulan. 6 bulan. Kalau tadi 10 bulan, ini 6 bulan. Kemudian yang terakhir dia baca lagi dari juz 1 sampai juz 3, 15 hari. Dengan suara ya. Dengan suara dan baca. Gak usah menghafal, baca. Karena ini kan untuk mengembalikan hafalan yang pernah dia hafal. Berarti kalau seandainya 15 hari berarti berapa bulan? Kalau tadi 6 bulan, 4 bulan. Ya, 4 bulan. Paham ya caranya? Itu bagi yang sudah lama tidak murajaah, kalau sudah hafal 30 juz.
yang belum hafal juz 30, maka berusahalah. Taib. Itu yang bisa disampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.